I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kita akan memulai ibadah kita di awal tahun ini, ya, dengan menyanyi Mars Perak. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Berbentanglah dan Tuhan, kami untuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita akan menyanyi kembali dengan menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasih di Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah IMPA pada pagi hari ini. Kiranya Bapa memberkati sehingga ibadah IMPA kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, awal dari pertengahan hingga akhir dari ibadah kami hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita akan membaca Mazmur. Pada saat ini Mazmur terambil dari Mazmur 97. Mazmur 97. Ya. Ayat 1 dan ayat 2. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Ya, kembali kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, kini kita akan membaca firman Tuhan
dan kebenarannya. Untuk itu kita buka dulu ya, dari Matius 5. Coba kakaknya mau tanya, Matius itu perjanjian baru apa lama adik-adik? Perjanjian baru, benar. Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Sudah dapat semua? Sudah. Kalau sudah, biarkanlah Alkitab tetap terbuka dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan menyertai, sehingga apapun juga yang boleh kami dapatkan, itu adalah dari Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Ya. Kita membaca sama-sama ya. Dari Matius 5 ayat 1 sampai 4. Diberi judul Khotbah di Bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Nah adik-adik, itu bacaan kita pada pagi hari ini. Diberkatilah kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pastinya adik-adik sukacita ya, adik-adik bahagia. Nah, namun dibalik bahagia itu, Kak Eli mau tanya, kalau adik-adik bahagia, apa sih kira-kira yang membuat adik-adik bahagia? Nah, kira-kira ada yang naik kelas, ya. Oh, tapi ini belum kenaikan kelas. Ada yang mendapatkan nilai yang baik, ya. Ada yang mendapatkan hadiah dari orang tua, karena menurut perintah orang tua. Ada juga yang diajak orang tuanya pergi jalan-jalan. Wah, bahagia, seneng banget rasanya. Tapi di antara adik-adik yang bahagia ini, ada juga adik-adik yang bersedih. Ya, karena apa? Karena kehilangan orang tua. Ada yang dimarahin orang tuanya. Ada yang tidak diberikan uang jajan. Karena adik-adik usil sama adiknya. Ya, jadi orang tua kasih hukuman, tidak diberikan uang jajan. Itulah kira-kira yang dihadapi oleh kita. Nah adik-adik, pada saat ini itu judulnya itu adalah khotbah di bukit. Nah pada saat adanya Tuhan Yesus itu adik-adik, Tuhan Yesus itu kalau berkhotbah, dia mendatangi bukit-bukit, ya. Bukit-bukit enaknya tuh apa? Sunyi, sepi. Jadi kalau orang banyak datang untuk mendengarkan khotbah Tuhan Yesus datang ke bukit-bukit, ya. Jadi Tuhan Yesus naik ke atas bukit, dan murid-muridnya ataupun orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ada di bawahnya, ya, mendengarkan apa sih yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Begitu adik-adik. Nah, pada ayat ketiga di situ dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, adik-adik, kalau kita miskin, kalau kita tidak punya apa-apa, tidak enak juga ya adik-adik. Tapi kata Tuhan Yesus, berbahagia orang miskin dan di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Adik-adik, kalau orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang lemah lembut, memiliki sikap yang peduli kepada orang lain. Nah, begitupun dengan kita diharuskan, kita diwajibkan, kita diingatkan untuk memiliki sikap-sikap seperti itu. Nah, lemah lembut berarti sama orang tua, bagaimana kita harus berbicara dengan teman sebaya, dengan guru-guru. Kalau kita berbicara kasar, itu menekankan sikap hidup yang baik, bukan? Tidak ya. Tapi kalau kita lemah lembut, berbicara sopan santun, maka orang tua kita pun akan dipuji.
kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dengan baik ya. Tidak lagi hidup penuh dengan pertengkaran kepada teman, pertengkaran kepada kakak adik, tapi kita harus hidup dengan penuh dengan kasih. Nah, kita lihat lagi di sini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Oh iya, baru-baru ini adik-adik kakak layan sekolah minggu, kakak layan IMPA, kakak Wati, terkena musibah. Cucunya yang bernama Lois meninggal dunia. Nah, pastinya keluarga mereka sangat bersedih. Apa yang mereka harapkan? Mereka hanya berharap bersandar kepada Tuhan untuk mereka dikuatkan supaya mereka dapat menghadapi masalah yang dihadapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh kedewasaan iman. Karena semua akan kembali kepada Tuhan ya. Bersedih boleh saja adik-adik, tetapi jangan berlarut-larut. Jangan sedih terus ya. Bersedih berapa hari. Nah, kalau adik-adik juga bersedih, misalnya bersedih karena apa? Dimarahi orang tua, menggoda adiknya sampai menangis. Orang tua yang tadinya sedang bekerja, jadi orang tua marah ya. Nah, adik-adik diingatkan di situ, bukan berarti bahwa orang tua itu tidak sayang sama kita. Tapi kalau kita nakal, kalau kita tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua pastinya akan marah ya. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus juga. Kalau kita nakal, kalau kita tidak dengar-dengaran kepada orang tua, Tuhan juga tidak sayang lagi sama kita. Nah, adik-adik di sekolah pun demikian ya. Sekarang sudah mulai ini kan tatap muka. Nah, bagaimana adik-adik bertemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu? Pastinya adik-adik senang. Tapi adik-adik juga jangan lupa, kalau adik-adik bermain bersama mereka, adik-adik jangan nakal. Adik-adik jangan maunya diri sendiri, tetapi harus bersama-sama ya. Kalau punya kue jangan pelit-pelit ya. Kalau punya sesuatu, mempunyai ilmu yang lumayan pintar, jangan pelit-pelit. Kasih tahu temannya, ini loh, begini loh caranya, begitu adik-adik ya. Nah, di rumah pun demikian adik-adik. Jangan suka berantem-berantem sama adik-adik, jangan sama kakak ya. Nanti itu akan membuat marah orang tua kita. Dan kalau orang tua kita meminta bantuan kepada kita, kita pun jangan pelit-pelit adik-adik ya. Kita berikan bantuan, makanya orang tua kita akan sayang sama kita. Begitu adik-adik. Adik-adik bisa kan mengerti kan apa yang kakak Ali maksud? Pasti mengerti dan pastinya akan menjalani. Amin. Ya, kita akan menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita sekarang akan menundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah menghampiri kami lewat ibadah kami. Dan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah senantiasa kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang senantiasa dengar-dengaran kepada Tuhan, terlebih lagi juga dengar-dengaran kepada orang tua kami. Dan kami selalu berlaku baik Tuhan, tidak bermusuhan ataupun tidak berantem dengan teman-teman kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami di mana selama ini kami beribadah. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Edi Rade, Ibu Ida Rade, Ibu Stella Mandagi Rompis, dan juga untuk Diakan Penatua, untuk PHMJ, untuk semua majelis-majelis Tuhan.
Biarlah Tuhan senantiasa memberkati sehingga di dalamnya pelayanan yang mereka lakukan boleh senantiasa Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan Yapendik yang ada di gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati sehingga di dalamnya murid-murid senantiasa boleh menjadi pintar. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Biarlah di dalam segala apa yang terjadi di dalam gereja kami, khususnya dalam pandemi ini, kami semua Tuhan berkati. Untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta dengan wakilnya sampai kepada RT RW, Tuhan berkati. Begitupun untuk polisi, untuk tentara, Tuhan Yesus juga memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus PLKPA yang ada dan juga kakak layan yang ada. Tuhan senantiasa memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik pelayanan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami hanya alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan yang adik-adik bawa, diserahkan ke mama papa dan nanti diserahkan gereja. Kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan lewat orang tua kami. Kami sudah membawa persembahan Tuhan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna di dalam memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Kita kembali menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau IMPA pada pagi hari ini sudah selesai. Biarlah kami senantiasa jalan bersama dengan Tuhan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Amin adik-adik. Sekarang sudah selesai IMPA kita dan kita kembali pada minggu depan. Selamat hari Minggu.